menghitung jumlah karakter dalam sebuah string. Pertama, kita masukkan dulu include iostream, di mana include iostream ini merupakan library. Include iostream. Kemudian setelah include iostream, kita masukkan include string. Include string ini digunakan untuk bekerja dengan tipe data string. Kita tulis include string. Selanjutnya, setelah itu kita masukkan using namespace std. Jadi kita ketik using namespace std. Setelah itu kita masukkan in main, di mana in main ini merupakan fungsi utama dalam program C++. Oke, ini. Nah, setelah ini kita masukkan string A. String A, string A dan string A dan in jumlah. Sorry. String A dan in jumlah. Ini kan, oke, ini titik koma. Nah, string A ini untuk mendefinisikan sebuah variabel string dengan nama A yang akan digunakan untuk menyimpan string yang dimasukkan oleh pengguna. Sedangkan in jumlah ini untuk mendefinisikan sebuah variabel integer dengan nama jumlah yang akan digunakan untuk menyimpan jumlah karakter dalam string. Setelah itu kita enter, kemudian kita ketik cout. Cout ini untuk menampilkan tulisan. Untuk kalau di sini tulisannya berupa masukkan sebuah string. Setelah itu kita enter, kita tulis lagi get line in A, oke, titik koma. GetLine in A ini adalah perintah yang digunakan untuk membaca sebuah baris atau string yang dimasukkan oleh pengguna dari keyboard dan menyimpannya dalam variabel A. Selanjutnya setelah getLine in A, kita enterkan lagi, kita tulis jumlah sama dengan A titik range. Jumlah sama dengan A titik range. Jumlah sama dengan A titik range itu ini merupakan sebuah perintah yang menghitung panjang jumlah karakter dari string yang disimpan dalam variabel A menggunakan metode range dari tipe data string dan hasilnya disimpan dalam variabel jumlah. Kemudian kita enterkan lagi dan kita tulis cout jumlah karakter adalah jumlah and line titik koma kita tutup, oke, titik koma, selesai. Ini akan menampilkan jumlah karakter dalam string yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, kemudian kita compile dan run terlebih dahulu. Kita simpan dengan nama karakter. Kemudian kita save. Selanjutnya kita tunggu. Oke, ini kurang I guys.
sekitaran lagi dua string. Nah, kan kita masukkan ke sini. Nah, jumlah karakternya adalah 1049. Problem selanjutnya adalah menghitung jumlah kata dalam teks. Pertama, kita tuliskan seperti tadi, include iostream dan include string. String. Fungsinya masih sama sebagai library, sedangkan sebagai library dan yang string itu digunakan untuk membaca tipe data string. Oke, nah, oke. Selanjutnya tulis using namespace dari namespace std. Kita tulis lagi in main, sorry. Kemudian kita tulis gunakan untuk pendeklarasian variabel. Untuk mendeklarasi variabel string yang bernama teks yang akan digunakan untuk menyimpan teks yang dimasukkan oleh pengguna. String text. Kemudian kita tulis cout, masukkan teks. Setiap masukan teks ini ialah meminta pengguna untuk memasukkan sebuah teks. Kemudian kita tulis lagi getLine in text titik koma. GetLine in-text ini perintah yang membaca satu baris teks yang dimasukkan oleh pengguna dari keyboard dan menyimpan dalam variabel teks. Nah, si getLine ini berfungsi untuk membaca variabel teks tersebut. Kemudian kita hitung jumlah kata dalam teks dengan memasukkan in word count sama dengan 0 titik koma. Nah, selain ini itu digunakan untuk menyimpan jumlah kata dalam teks. Kemudian kita tulis lagi for in i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil i text dot length buka kurung tutup kurung titik koma i. Untuk line yang ini yang baru saya tulis tadi itu adalah awal dari loop for yang akan mengiterasi melalui setiap karakter dalam teks yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi dia fungsinya untuk mengiterasi teks. Setelah itu kita tulis if text. Sorry. Kita tulis if text. Buka kurung dulu. If text.
Untuk line 11-12 itu, di dalamnya setiap karakter dalam teks itu diperiksa. Jika karakter tersebut adalah spasi atau dikenali dengan karakter spasi tunggal, maka variabel word count akan diinkrementasi, yang berarti satu kata telah ditemukan. Kemudian kita tulis lagi cout, cout-nya jumlah kata dalam teks adalah. Jumlah kata dalam teks adalah titik dua word count. Kemudian kita tulis lagi return now, return now. Nah, kalau untuk pada line ke-15 itu, setelah selesai dijalankan, program akan mencetak pesan jumlah kata dalam teks adalah diikuti oleh nilai word count, yang merupakan jumlah kata dalam teks yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kita untuk return now, itu pernyataan yang mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai nol sebagai kode keluaran dari program. Nilai nol menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Nah, jadi ini udah selesai. Kita running dulu. Kita kita ini, kita running, kita run, kita run. Oke, kita masukkan teksnya, kemudian nah, jumlah kata dalam teks adalah 148. Nah, sudah ialah mencari kata. Dari ini kita mulai programnya, kita menuliskan konsor teks utama sama dengan kita copy dulu terlebih dahulu dari soal. Nah, masukkan, kita masukin. Nah, sudah lagi, kita tulis lagi konser kata dicari. Kita di sini kita mau nyari katanya itu dalam titik koma. Nah, untuk line yang kelima itu kita untuk mendeklarasi variabel teks utama berisikan teks yang akan kita cari kata di dalamnya. Konkar yang kata dicari itu pendeklarasian variabel kata dicari yang berisi itu untuk berisikan kata yang akan kita cari. Nah, kemudian setelah itu kita enterkan lagi, kita ketik konkar posisi sama dengan std str terus buka kurung dalam kurung teks utama koma kata dicari tutup koma. Nah, ini perintah menggunakan fungsi str dari header cstring untuk mencari kemunculan pertama dari kata dicari dalam teks utama. Hasil pencarian disimpan dalam variabel posisi. Jika kata ditemukan, posisi akan berisi alamat karakter pertama dari kata tersebut dalam teks. Nah, selanjutnya kita tulis lagi if posisi dalam kurung posisi tanda seru sama dengan
Null. STD. Di out. Ditemukan di posisi sebut lagi STD, kemudian M line titik koma, sorry, M line titik koma, L si out dalam dalam kata dicari tidak ditemukan dalam teks. Sorry, di sini tidak ditemukan dalam teks. STD and line. Nah, baru kita tulis return no. Oke, nah untuk pada line 10 itu, atau line 10, pernyataan kondisional memeriksa apakah posisi tidak nol PTR. Jika posisi bukan nol PTR, ini berarti kata yang dicari ditemukan di dalam teks. Pada line ke-11 itu, jika kata ditemukan, program akan mencetak pesan yang memberitahu di mana posisi kata dalam. Perhitungan posisi dilakukan dengan mengurangkan alamat karakter pertama dari teks atau teks utama dari alamat karakter pertama dari kata yang ditemukan, sehingga kata mendapatkan indeks posisi kata dalam teks. Maksudnya, sehingga kita mendapatkan indeks posisi kata dalam teks. Nah, untuk yang else itu jika posisi adalah null PTR, ini berarti kata yang dicari tidak ditemukan dalam teks. Kata dalam itu ditemukan di aparatur kemudian. Baik, selanjutnya kita akan menghitung jumlah kata string text. String text dan search. Oke, ini enggak. Bentar. Search term. Nah, untuk string text. Nah, itu untuk menyimpan teks yang dimasukkan oleh pengguna. Sedangkan search term itu untuk menyimpan kata yang akan dicari dalam teks. Selanjutnya, kita enter dan kita ketik cout, masukkan teks. Kemudian enter lagi, kita ketik getLine in text titik koma. Nah, pada barisan ini field itu digunakan untuk menampilkan bacaan masukkan teks, sedangkan getLine in text itu digunakan untuk membaca satu baris teks yang dimasukkan oleh pengguna dari keyboard dan menyimpannya dalam variabel teks. Kemudian selanjutnya kita enter lagi. Kita minta kita
ketik out, masukkan kata, sorry, kata yang akan dicari. Masukkan kata yang akan dicari, kemudian titik tengah, in-nya search term, titik tengah. Selain yang berikan seperti itu, yang out itu untuk menampilkan perintah masukkan kata yang akan dicari. Sedangkan yang in itu untuk membaca kata yang akan dicari dan disimpan dalam variabel search term. Kemudian kita enterkan lagi, kita klik in count. In count dengan null, titik tanya. In count ini digunakan untuk sebagai deklarasi variabel integer count yang akan digunakan untuk menyimpan jumlah kata yang ditemukan dalam teks. And lagi kita masukin for in i. Text name please is text to Soalnya nah, untuk nala itu sorry translate plus nah kita yang baru translate kita di plug in i sama dengan aku itu untuk itu sebagai tools yang akan mengintegrasi melalui setiap karakter dalam teks dengan setengah pengguna. Sedangkan untuk line if text STRI search term length sampai count plus itu dalam titik karakter dalam teks digunakan sebagai awal untuk membuat potongan teks atau string dengan panjang sama dengan panjang search term. Kemudian potongan teks ini dibandingkan dengan search term. Jika potongan teks tersebut sama dengan search term, maka count atau jumlah kata yang ditemukan akan diinkrementasi. Jadi kita tulis untuk menampilkan jumlah kata yang ditemukan. Coba kita ketik out jumlah kata yang ditemukan. Kemudian titik koma, count, kita pakai count lagi, and line, selanjutnya return no. Oke, selesai. Nah, ini adalah untuk menampilkan jumlah kata yang ditemukan. Soal soal kata yang saya. Oke, aku akan saya implementasi dulu saya. Jumlah kata yang ditemukan itu saya baik.